waktu SMA itu nggak ada pelajaran agama Buddha. Yang ada ya pelajaran agama Islam dan Kristen. Terus Buddha itu konsep ketuhanan sendiri nggak ada di dalam agama Buddha. Oh gitu. Terus Buddha itu maksudnya apa itu? Ya Buddha itu karena pembawa agama itu Siddhartha Buddha Gautama. Oh kan? Manusia maksudnya gitu. Oh. Kalau Tuhan ada 3, semua berkehendak, kehendak siapa yang mau konsepnya tidak jelas, udah keturunannya udah. Jadi konsep yang pas itu ya Islam. Tuhan itu memang nggak perlu berbentuk, tapi dia harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat wakaf semuanya dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita kembali lagi di Wakaf TV. Dan insya Allah kita coba akan ngobrol lagi dengan saudara kita, seorang mu'alaf ya. Beliau inilah tinggal di Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priuk. Luar biasa. Tadi kita coba ngobrol sedikit dan saya rasa kisahnya ini sangat perlu kita angkat. Banyak sekali motivasi dan inspirasi yang memang diberikan atau bahasanya itu ditampilkan dalam kehidupan atau perjalanan hidupnya beliau ini. Dari SD, SMP, dia sekolah di sekolah Kristen dan Katolik. SMA, dia ditarik-tarik sama teman-temannya. Yang teman-teman Kristen, yang teman-teman Islam juga ditarik. Karena memang beliau ini lahir dari keluarga Chinese yang memeluk Konghucu pada waktu itu. Pada waktu itu kan memang Konghucu itu belum dijadikan sebagai agama di Indonesia. Maka dari itu ketika SMA itu dia ngikut ke rohani Kristen juga, ngikut ke pelajaran agama Islam juga, dan alhamdulillah dia berhasil syahadat. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke saudara kita atau narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koko Hin. Ya. Sehat ya? Sehat. Nama lengkapnya Koko Hinarto ya? Hinarto. Koko Hinarto, bukan Koko Naruto ya. Baik, Koko Hin. Saya manggil Koko Hin aja ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih akrab, biar lebih kelihatan muda juga. Kok, jadi gimana nih kok dari perjalanannya kok sampai menemukan Islam? Dari kan Koko ini kan lahir dari keluarga Chinese Konghucu ya, yang sama sekali nggak pernah diajarin yang namanya agama Islam. Tiba-tiba kok bisa masuk agama Islam, sekarang punya istri sama anak-anak Muslim semuanya. Nah ini kita pengen tahu nih kok perjalanannya seperti apa. Kita pengen tahu secara utuh lah, biar buat pelajaran hidup, inspirasi dan motivasi buat saya dan para penonton Wakaf TV. Silakan kok, coba diceritakan. Ya, saya sekolah di SD itu SD Kristen, di SMP Katolik. Jadi saya ngikutin pelajaran yang ada di sekolah. Nah begitu SMA, saya kebetulan masuk SMA negeri, dan kebetulan di SMA negeri itu nggak ada pelajaran agama. Saya waktu itu memang beragama Konghucu, cuman memang karena Konghucu itu belum diakui sebagai agama, banyak orang Konghucu yang di KTP itu agama Buddha. Jadi saya masuk di KTP agama Buddha. Nah waktu SMA itu nggak ada pelajaran agama Buddha. Yang ada ya pelajaran agama Islam dan Kristen. Nah kebetulan teman saya yang Kristen ngajaklah saya ikut pelajaran agama Kristen. Nah beberapa kali saya ikut pelajaran agama Kristen, teman saya yang Muslim juga melihat saya ngikut pelajaran agama Kristen, dia ikut ngajak saya ikut pelajaran agama Islam. Nah itulah awal saya, akhirnya saya belajar agama Islam juga ya, awalnya dari situ. Ya, udah dari situ ya. Tapi
Gini kok, saya coba mau tahu karena unik nih kok. Konghucu itu saya nggak tahu agamanya seperti apa gitu kan. Kalau Buddha itu yang saya tahu itu adalah ya nilai-nilai kebaikan aja yang diajarkan gitu kan. Nah, Koko ini sempat mempelajari berapa? 4 agama ya? Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik sama Islam gitu kan. Nah, kalau yang diajarin sama orang tua pada waktu kecil itu di Konghucu itu apa tuh kok kalau boleh tahu? Ya, Konghucu itu kan memang menyembah dewa. Jadi kita datang ke kelenteng itu ya sembahyang gitu. Pakai dupa gitu iya. ya. Tapi bukannya sama Buddha? Buddha juga kan pakai dupa. Iya, Buddha itu sebenarnya kalau ya dia ada patung Buddha sih. Tapi Buddha sendiri tidak bukan Tuhan. Buddha gitu. itu bukan Tuhan. Dia hanya mengajarkan agama Buddha. Terus Buddha itu konsep ketuhanan sendiri nggak ada di dalam agama Buddha. Oh gitu. Terus Buddha itu maksudnya apa itu? Ya Buddha itu karena pembawa agama itu Siddhartha Buddha Gautama. Oh kan? Manusia maksudnya Ya. gitu. Oh. Itu. Ya. Jadi di Buddha sendiri nggak ada konsep ketuhanan, yang ada ya hanya bahwa tujuan hidup kita mencapai nirwana. Nirwana itu surga ya maksudnya? Ya, surga. Ya kurang lebih sama lah gambarannya dengan di Islam. Hanya ada kenikmatan hidup yang di sana. Bagi mereka yang tidak mencapai nirwana ya harus mengalami reinkarnasi. Kehidupan kembali di dunia. Sampai dia berhasil baru masuk nirwana. Itu aja. Jadi konsep ketuhanan nggak ada sebenarnya. Berarti dia mohon maaf nyembah itu nyembah siapa maksudnya itu? Iya, jadi ya itu hanya kalau mereka katakan ya itu hanya media saja. Media saja. Gitu. Ya. Media saja untuk melancarkan. Ya, melancarkan. Karena ada juga mereka menjalankan juga meditasi segala itu kan perlu ada suatu media untuk memusatkan perhatian. Betul. Ya, enggak ya itulah. Untuk menyalurkan hasrat ini dia mereka ya pensucian terhadap sesuatu mungkin ya. Tapi memang beda ya sama Konghucu ya. Kalau Konghucu dia ajaran luhurnya ada dewa-dewa. Kalau Buddha nggak ada? Ada dewa rezeki, ada dewa perang, ada dewa dapur dan sebagainya. Dewa dapur? Ya banyak macam. Banyak ya. Jadi dewa ini sebenarnya ada juga yang dari seperti dewa perang itu. Sebenarnya kalau dari awalnya itu dari kisah Tiongkok kuno itu dewa perang itu awalnya adalah memang panglima perang. Manusia. Tapi diangkat menjadi dewa. Oh, bisa ya. Masya Allah. Gitu. Berarti bedanya kalau Buddha itu nggak ada dewa-dewa? Nggak ada. Kalau Konghucu ada? Nggak ada. Oh. Tapi memang ada juga yang menyatukan 3 agama. Namanya Tridharma. Tridharma Buddha, Tao, Konghucu. Tao itu agama? Tao juga agama juga. Agama apa lagi? Cuman memang kalau di Indonesia, Insya Allah, luar biasa. Kalau di Indonesia belum diakui, yang baru diakui kan Konghucu yang terakhir. Nah, kalau Tao itu agamanya maksudnya apa lagi tuh? Kok tahu? Tao juga sama juga sih, sama aja, hanya pembawanya yang beda, kurang lebih sama. Berarti kalau ini yang kalau film serial Kerasakti itu ya, nah itu kan ada Budanya, tapi ada dewa-dewa juga. Padahal kan dewa Buddha itu kan tadi Koko bilang kan nggak ada Buddha, nggak ada dewa gitu kan? Iya, itu karena pengaruh dari budaya.
Oh, budaya. Iya, kadang-kadang juga ya itu tadi mereka berusaha menyatukan nih tiga. Oh, Tridharma tadi ya. Karena Buddha sendiri kan dari India, yang agama asli dari Tiongkok tuh Tao dan Konghucu. Oh. Mereka berusaha coba untuk ini, makanya kadang-kadang ada yang nyampur. Oh iya. Kalau Buddha murni sendiri nggak ada. Ya. Kalau yang di Peak itu memang Buddha murni ya, Buddha suci itu. Di Pantai Indah Kapuk kan ada tuh yayasan Buddha suci itu. Kok tahu nggak tahu ya? Iya. Itu beliau-beliau itu murni ya dari Buddha ya, nggak ada campuran kayak Tridharma itu tadi. Oh gitu, saya baru tahu soalnya. Kebanyakan kalau yang ada sembahyang menggunakan hiyo itu ya udah kecampur sama Konghucu sama Tao. Berarti tapi kok gini, Kokohin ini tahu hal-hal seperti karena belajar kan? Iya. Baca buku, nyari tahu, tanya sono sini kan? Masya Allah. Berarti insya Allah informasinya nggak insya Allah ya kesalahannya sedikit lah ya. Masya Allah. Berarti kalau Konghucu itu tadi adanya dewa-dewa gitu kan. Kalau Buddha sendiri bahkan nggak ada gitu kan. Nah kalau misalkan ada orang Buddha yang dia itu masih ibadah pakai hiyo, itu udah kecampur gitu ya. Oke. Nah berarti orang tua Kokohin ini lebih kemana? Tridharma atau Konghucu? Pure ya. Oh berarti kalau ada kelenteng yang banyak patung-patung itu dewa-dewa itu berarti Konghucu itu. Ya udah masuk Konghucu itu sebenarnya. Walaupun dia mengaku Buddha. Oh. Soalnya di tempat saya itu ada banyak kelenteng Buddha, cetia apa gitu-gitu. Banyak gitu. Tapi saya nggak pernah masuk karena kan kita nggak boleh ya. Kalau Buddha khusus dia hanya patung Buddha aja. Oh. Oke. Nah ngebedainnya gimana tuh? Kalau khusus patung Buddha aja. Khusus patung Jadi Buddha nggak aja. ada yang lain-lain. Kalau ada yang lain-lain ya berarti Konghucu ya. Iya. Atau tadi ya Tridharma tadi. Ya dia berusaha untuk semuanya dikumpulin. Oh gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ya, pemikiran manusia itu ya liar sekali ya. Seperti itu ya. Nah, saya sebenarnya menarik nih membahas tentang Tridharma ini ya kok ya. Tapi sebelum lebih lanjut, saya coba mau lanjut ke pembahasan tentang apa yang Koko pelajari di Kristen Katolik pada waktu itu ya. Sehingga membuat Koko itu lebih mantap masuk Islam. Nah, sebenarnya Koko waktu itu belajar apa sih di Kristen atau Katolik itu sampai Koko nggak mau masuk ke dalam agama Kristen Katolik gitu? Iya, kalau di Kristen itu yang nggak bisa saya terima itu Trinitas. Oke. Tuhan sampai ada tiga oknum, ini menurut saya nggak masuk akal. 3 entitas maksudnya ya? Iya. Gimana kok nggak masuk akal? Ya kalau Tuhan ada 3, semua berkehendak, kehendak siapa yang mau diwujudkan? Iya. Bener masuk akal sih. Ada 3 penguasa nih. Iya kan? Contoh kayak ya ketiga penguasa lah. Tiga-tiganya punya kehendak. Terus kehendaknya masing-masing berbeda misalkan gitu kan. Siapa yang mau diwujudkan? Iya juga ya. Simple tapi Terus apa lagi nih pelajari kok dari Kristen atau Katolik waktu itu? Ya saya biar bagaimanapun mempelajari kemana-mana ya saya akhirnya ke pangkalnya ya ketuhanan itu, konsep ketuhanan. Karena konsep ketuhanan yang nggak jelas ya. Iya. Tapi kan teman-teman kita banyak kok yang masih percaya sama agama Kristen gitu kan. Kita kan bagi mereka yang mungkin sudah terdoktrin, istilahnya harus percaya, dan mereka juga mungkin nggak mau menggali lebih lanjut lagi, itu bisa saja. Bisa menetap ya? Menetap di situ. Bagi mereka yang mau
menggali lebih lanjut, orang-orang Kristen itu sebenarnya jelas pada akhirnya harus mengikut Muhammad, harus mengikut Islam. Oh, berarti Koko itu mempelajari tentang beberapa agama tadi, Iya. sampai akhirnya harus ngikut Muhammad. Iya. Apa yang Koko temukan waktu itu kok Ya, bisa sampai karena syahadat? kalau dari urutan sejarahnya, Islam kan yang terakhir. Betul. Islam yang penyempurna dari agama sebelumnya. Sejarahnya begitu. Gitu. Tapi Koko waktu itu mempelajarinya tuh tentang apa kok? Maksudnya tuh ketika menemukan Islam gitu. Kalau di Islam konsep ketuhanan jelas. Oke. Allah itu esa. Oke. Sementara yang lain itu ada yang tidak punya konsep ketuhanan seperti Buddha, dan ada yang Trinitas. Di Hindu juga ada Trimurti. Konghucu malah banyak dewa-dewa. Dewa-dewa ya. Dewa dapur juga ada ya. Dewa bumi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berarti yang Koko temukan itu saya katakan kejanggalan ya tentang ketuhanan tadi gitu kan. Apakah hanya hal tentang ketuhanan sehingga membuat Koko itu bersyahadat, atau ada hal-hal yang lain, faktor-faktor lain yang membuat Koko itu mau syahadat gitu? Saya yang utama itu. Itu ya. Yang utama itu. Karena awal kita beragama itu fokus dan tujuan kita hanya untuk yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini kalau konsepnya tidak jelas, udah keturunannya udah. Utamanya dulu. Iya, utamanya dulu ketuhanannya ini yang. Ketuhanan dulu yang dicari, begitu ya. Memang kalau buat Kokohin sendiri, Tuhan itu tuh seperti apa sih waktu itu Koko tuh pencariannya? Karena kan maklumatnya kan banyak nih, informasinya kan banyak. Dari Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik, sampai Islam itu kan informasinya banyak tentang Tuhan gitu kan. Apa yang ada di kepala Koko itu ketika waktu itu mencari Tuhan? Gitu. Oh, Tuhan tuh bentuknya kayak gimana sih, atau apa sih gitu? Menurut Koko tuh gimana? Iya, jadi kalau di agama lain kan bahkan menyembahnya kan kepada dewa, kepada patung, ya kan. Walaupun mereka mengatakan patung itu hanya media saja. Tapi yang jelas kalau Tuhannya sudah banyak, ini lagi-lagi nggak masuk dengan logika saya. Nah, yang ada di logika Kokohin itu apa tuh maksudnya? Iya, Tuhannya itu harus jelas. Berbentuk kah atau gimana? Enggak. Justru kalau berbentuk dia akan sama dengan kita manusia. Iya. Jadi konsep yang pas itu ya Islam. Tuhan itu memang nggak perlu berbentuk, tapi dia harus jelas. Harus esa, dia satu. Harus satu ya tadi ya. Iya. Iya. Kalau tiga Tuhan siapa yang berkehendak gitu kan. Terus setelah itu kalau misalkan di Islam juga kan, tapi kan di Islam kan nggak kelihatan kok ininya. Bentuknya nggak seperti Katolik, kan ada tuh patung-patung. Iya, tapi kan gitu kan. Konsep ketuhanan ini kan jelas. Hanya Allah. Dia esa. Dia tidak diperanakan. Iya kan? Iya, masuk logika sih ya. Iya. Masuk logika juga kalau misalkan Tuhan punya anak ya agak repot juga ya. Kalau menurut pemahaman kita sebagai pencari Tuhan ya. Iya. Gitu kan. Tapi kok gini, apa nggak pernah waktu itu kan sempat dibujuk juga ya sama teman-teman di SMA ya untuk masuk Kristen, Katolik, kan sempat ngikut juga ya rohani Kristen atau pelajaran agama Kristen gitu kan. Apa nggak terketuk gitu hatinya waktu itu ketika masuk pelajaran agama Kristen? Iya, lagi-lagi saya menemui pelajaran yang sama
SD dan SMP. Oh, Iya kan? Agama Kristen buat saya sudah familiar waktu di SMA. oh. Iya kan? Berarti SD Jadi SMP tujuan sama. saya sebenarnya ya untuk cari nilai lah. Karena memang waktu itu untuk mendapatkan nilai kan saya harus ke wihara. Iya. Itu aja saya. Itu aja ya. Tapi pada waktu pencarian itu sebenarnya hati Kokoh ini tuh kemana? Apakah ke Konghucu, Kristen, Buddha, atau Islam waktu itu? Waktu itu saya bahkan menganggap semua sama. Semua sama. Sebelum saya mempelajari Islam, saya anggap semua sama. Semua sama. Kita bisa masuk kemana aja. Berarti apa namanya Tapi setelah saya pelajari Islam beda. Masya Allah. Beda sekali ya. Beda jauh. Ini menarik soalnya, karena apa ya? Kalau biasanya nih, kalau saya ngobrol sama teman-teman mu'alaf itu, terutama yang dari Kristen atau Katolik gitu, karena di Islam itu memang agama yang tanda kutip agak ribet gitu kan, harus sholat 5 waktu, sedangkan kalau yang lain itu kan nggak harus 5 waktu sehari kan. Ya itu mungkin juga salah satu penghalang orang masuk Islam, bisa juga itu sebagai satu penghalang. Ya. Tapi waktu itu Koko nemuin nggak sih kenapa mereka itu alasannya masih tetap ada di agama Kristen atau Katolik atau Konghucu gitu? Ya mungkin juga citra Islam. Oh, citra Islam. Citra Islam yang jelek. Karena mereka masih memandang Islam dari orang. Ya harus kita akui memang mayoritas Islam belum berkualitas. Muslim lah ya dikatakan seperti itu Iya, ya. kuantitasnya memang banyak. Kualitasnya. Tapi kualitas ini yang mereka lihat dari orangnya. Ya makanya ya pandangan terhadap Islam jadi masih jelek. Iya, benar. Apalagi di kalangan Tionghoa melihat Islam mereka udah geleng-geleng kepala udah melihat Islam. Oh, berarti di mata-mata orang-orang Tionghoa itu? Orang Tionghoa pilihan agamanya ya kalau nggak Konghucu, Buddha, Kristen. Karena mereka lihat orang-orang inilah yang orang-orang ya di mata mereka sukses. Allahu Akbar. Berarti waktu itu Kokohin itu masuk Islam, orang tua kan masih ada waktu itu ya? Masih ada. Sekarang masih ada orang tua lengkap? Tinggal ibu. Oh, tinggal ibu. Berarti waktu itu Kokohin itu masuk Islam itu kan orang tua lengkap tuh. Nah, terus gimana tuh orang tua tuh? Katakan Tionghoa itu kan memandang jelek Islam. Iya, ya hari-hari saya dicemooh. Oh. Kenapa saya masuk Islam? Mohon maaf kalau boleh tahu cemoohan itu seperti apa tuh? Iya kenapa? Kenapa mau masuk Islam? Padahal kan bisa masuk Kristen. Saudara-saudara juga banyak, saudara-saudara saya masuk Kristen, tapi hanya saya sendiri yang masuk Islam. Gitu. Terus jawabannya apa? Kenapa? Ya kalau saya katakan Islam lah yang benar. Gitu. Tapi kan kalau kita katakan mereka tidak benar kan nanti timbul debat panjang yang yang penting kita tunjukkanlah Islam itu yang benar, Islam itu yang terbaik ya hanya dari tingkah laku kita. Berarti yang saya garis bawah ini Islam itu benar, bukan yang paling benar ya. Karena kalau yang paling benar itu berarti agama yang lain juga benar. Oke. Berarti orang tua itu ya hanya cemooh sedikit lah ya. Iya. Nggak sampai mengusir atau apa enggak. Alhamdulillah ya. Iya. Itu SMA itu. Alhamdulillahnya begitu. Itu SMA itu ya. SMA kelas 2 ya. Saya awal ngikut pelajaran agama Kristen itu di
SMA kelas 2. Kelas 2. Terus syahadatnya di kelas 2 juga? Kelas 2 juga. Di sekolah? Terus di teman saya kebetulan punya musola, pengurus musola, jadi saya disyahadatkan di musola. Musola dekat rumah? Dekat rumahnya dia di daerah Semper. Oh, daerah Semper. Oke, Jakarta Utara ya. Sama teman tuh, sama imam mungkin di sana ya, atau pengurus musolanya ya. Nah, rasanya apa waktu itu ketika udah syahadat tuh? Ya, saya tadinya kan saya menganggap semua itu sama. Akhirnya tadinya saya galau, menganggap semua itu sama. Sekarang ada satu ketetapan. Jadi ada suatu ketenangan. Dari galau menjadi tenang. Oh. Yang dirasain itu waktu itu Iya. ya? Setelah asyhadu Ada alla. suatu kemantapan gitu. Kejelasan kali ya? Iya. Kejelasan hidup mungkin ya? Iya. Hidup mau ngapain sih? Udah jelas. Udah jelas ya. Berarti kan Koko itu kan sebelum syahadat kan udah pelajari apa tentang Islam duluan ya berarti ya? Sudah. Baca-baca mungkin ya? Sudah ya. Baca-baca, saya banyak ngobrol juga. Apa aja waktu itu yang dicari tahu kok tentang Islam sebelum syahadat ya? Ya saya banyak ngobrol, terutama ya masalah ketuhanan itu. Saya gali betul gimana konsepnya, konsep tentang tauhid ini gimana. Kalau di agama lain kan nggak ada tauhid, nah hanya di Islam yang ada tauhid. Oh gitu ya. Tentang keesaan Tuhan itu ya. Iya. Berarti sangat pengaruhnya besar sekali ya dengan kehidupan Kokohin ini ya untuk masalah Tuhan gitu kan. Tapi kan sekarang banyak nih kok yang dia itu yang tadinya udah punya satu Tuhan, malah nyari Tuhan yang lain. Iya. Kadang-kala memang manusia, namanya manusia ya, kadang-kadang memang bisa diombang-ambing juga. Iya betul, karena seperti itu kok ya. Tapi yang ada di kepala atau di pemikiran Kokohin waktu itu, Tuhan itu atau zat atau entitas Tuhan itu, apakah dia hanya tempat kita untuk menyembah saja, atau ada hal yang lain yang membuat Koko itu merasa bahwa Tuhan Islam itu yang udah sempurna gitu. Misalkan gini kan ada orang yang cuman butuh tadi tuh buat nyembah doang gitu kan, kayak ibadah gitu kan. Iya. Nah, kalau kita kan sholat gitu kan. Iya. Nah, yang dari pemikiran Koko itu waktu itu Tuhan itu cuman Allah ya, Allah itu atau Tuhan itu cuman hanya sebagai tempat menyembah saja atau sebagai peran yang lain gitu maksudnya. Awalnya hanya tempat menyembah aja. Awalnya. Iya. Berarti Koko itu mencari aku mau menyembah sesuatu nih, gitu kan. Iya. Tetapi yang tadi dikatakan Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik itu udah nggak masuk. Nah, saat itu masuk ketemu Islam, yaitu adanya Allah Tuhan gitu kan. Nah, terus setelah masuk Islam, apakah hanya orientasi masih untuk menyembah doang atau gimana? Awalnya orientasi hanya untuk menyembah. Ternyata lebih luas dari Masya itu. Allah. Setelah saya belajar Islam lebih lanjut, lebih luas dari sekedar tempat kita menyembah. Seperti apa tuh kok? Ya bisa kita bayangkan Tuhan ini pencipta alam semesta. Sementara kita ini manusia yang begitu butuh, begitu kecil, begitu butuh dengan banyak kebutuhan kita. Kemana lagi kita harus mencari? Kayak tempat harapan lah ya. Iya. Tadinya cuma buat nyembah,
Cuman buat pengen kita tuh menyalurkan hasrat mensucikan sesuatu gitu kan. Tapi selain itu ada lagi ya, setelah belajar Islam lebih dalam. Lebih luas. Tapi kalau di agama lain memang nggak ada konsep seperti itu ya, kok ya? Nggak ada konsep Tuhan itu bukan hanya tempat untuk disembah doang gitu ya? Iya mungkin sama, hanya mereka menyembah hal yang salah gitu. Oke. Salah alamat mereka. Oh iya. Mereka memintanya salah alamat karena Tuhannya sendiri, konsep ketuhanannya sendiri salah. Oke. Iya juga ya. Jadi jangan sampai kita itu salah memilih Tuhan, kemudian kita menyembah Tuhan itu, kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu, kita salah mintanya tempatnya. Oh, contoh misalkan. Kalau anggapan saya sih salah alamat. Iya, salah alamat itu. Oh gitu ya. Oke. Paham. Ini masuk menarik ini. Jadi memang Tuhan itu seharusnya yang sudah dipelajari sama Kokohin itu bisa sebagai tempat menyembah kita dan juga bisa sebagai tempat memohon kita, meminta kita gitu ya. Oke, tapi kan kalau di agama lain juga kan ketika dia meminta sama yang dianggap Tuhan itu, misalkan minta rezeki lancar, rumah, mobil, motor gitu kan dikasih mereka itu semua tuh. Iya, disitulah rahmannya Allah. Semua seisi alam ini pasti dikasih. Oke. Tapi apakah dari antara yang dikasih itu ada yang disayang? Yang disayang itu hanya khusus buat Muslim. Oke. Itu yang saya pelajari. Rahman dan Rahim. Oh, Masya Allah. Rahim itu hanya untuk ngasih ya. Untuk disayang itu spesial. Oh, spesial. Berarti Allah itu semua pasti dikasih. Dikasih ya, Maha Pengasih itu ya. Oh, Maha Pengasih. Iya. Tapi untuk yang disayang itu beda urusan. Ya hanya Muslim lah. Khusus ini ya. Oh, oke. Bagus nih. Karena orang tuh kan beranggapan gini, gue nggak usah orang Muslim nih, gue nggak usah sholat deh, gue nggak sholat aja kaya kok. Nah, iya. Gitu kan? Oh, berarti itu sama ya? Iya. Termasuk ya? Ya, termasuk juga. Iya. Oke. Wah, ini keren ini. Iya. Kemudian, ya mungkin sangat disayangkan ya, saudara-saudara kita itu yang menganggap bahwa keinginannya atau doanya dikabulkan, seolah-olah Allah itu sayang sama dia gitu kan. Padahal tadi itu ya, konsep tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tadi ya. Ini harus dipelajari nih sebenarnya. Berarti kok gini kok, saya itu ada pertanyaan nih mengganjal nih. Kalau acara-acara, karena kok ini kan paham sekali tentang Konghucu lah ya, Buddha atau Tridharma tadi dikatakan gitu. Acara-acara contoh di banyak tuh kan di saudara-saudara kita di Kalimantan gitu kan. Ketika acara apa sih namanya ya? Saya nggak tahu istilahnya. Setelah gong sifasa itu apa? 15 hari itu. Iya. Apa itu saya lupa namanya. Itu biasanya mereka itu kan menampilkan aksi-aksi manusia itu yang kebal. Iya. Iya kan? Mereka kan menganggap bahwa itu dewa ini masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Atau reinkarnasi atau apalah, saya juga nggak ngerti gitu kan. Nah kemudian itu bisa kebal, ditusuk-tusuk nggak bisa, nggak mempan. Terus ditusuk dari pipi tembus ke sini nggak apa-apa gitu kan. Terus bekasnya juga nggak ada gitu kan. Nah ini pernah membuat atau menggoyahkan keimanan saya nih kok. Jangan-jangan ini bener nih, karena ditusuk-tusuk gitu kan nggak mempan. Nah, ini maksudnya gimana kok? Apa yang bikin mereka itu kebal atau sakti kayak gitu? Apa bener dewa masuk ke dalam? Kita harus paham bahwa di dunia ini ada hal-hal yang gaib.
Iya kan? Oke. Ada hal-hal gaib. Itu kita harus akui dan kita rasakan juga. Cuman kalau bicara gaib, ini gaibnya gaib kita meminta kepada Allah atau kita meminta kepada selain Allah. Oh, oke. Ini yang kita harus berhati-hati. Iya. Karena kalau gaib kita meminta selain dari Allah, ya jelas tidak pada tempatnya. Kita hanya meminta pada Allah. Ya untuk hal itu ya mudah aja, emang bisa. Oh, bisa. Memang bisa. Nggak harus Tapi minta. apakah itu datangnya dari Allah? Oh, oke. Ini harus berhati-hati. Berarti hal-hal seperti itu memang itu Ya bisa aja. bisa terjadi lah ya. Iya. Karena Allah yang menghendaki gitu kan. Tapi kan dia mintanya nggak ke Allah gitu ya. Iya. Oh, oke, paham. Berarti dia mintanya ke selain Allah ya. Selain Iya. Tuhan yang beneran gitu ya. Ya iblis itu kan senantiasa menggoda. Ya. Iya. That's point tuh. Berarti apa namanya? Ya intinya meminta tidak selain kepada Allah ya. Iya. Atau bukan Ya kepada Allah. termasuk salah alamat juga. Iya. Berarti memang hal-hal seperti yang tadi kebal itu memang bisa terjadi ya. Bisa. Berarti permasalahan cuman salah alamat aja ya. Salah alamat. Berarti sia-sia juga dong dilakuin. Iya. Sia-sia dan berbahaya, karena apalagi kalau muslim sampai ikut terlibat di situ, ya berarti kan dia udah syirik. Itu banyak kok. Udah syirik itu bahaya. Apalagi saya tuh pernah ngelihat beberapa akun-akun YouTube yang pendeta itu, dia tuh ngobatin di gereja. Iya. Ya kan? Yang datang itu perempuan-perempuan muslim pakai kerudung, bawa pakai peci gitu kan. Di gereja, di halaman gereja itu ngobatin terus sembuh. Iya. Nah, itu kesembuhannya dari mana gitu? Ya itu kan ada yang dari Allah, ada yang bukan dari Allah. Ya bisa aja. Cuman apakah benar kita meminta ke sono, ke selain Allah nih? Kan udah jelas nggak benar. Iya. Oh, berarti di sini tuh Allah membebaskan kita ya untuk memilih ya. Oh, fair dong berarti ya. Berarti Allah itu fair. Terserah deh kamu mau ke dukun, ke dokter, atau katakanlah ke pendeta gitu kan. Tapi kalau kata Allah nih, tapi jelas pilihan kita ada konsekuensinya. Nah, iya kan? Iya, betul. Allah memang membebaskan pilihan kita, tapi pilihan kita itu ada akibatnya, ya kan? Akibatnya itu baik dan buruk. Iya. Gitu kan? Cuma mau masuk kemana kita ini? Iya. Oh, berarti gini, kalau yang saya pahami gini, saya sakit nih, kemudian saya pengen berobat dong, tentunya kan biar sembuh. Allah kasih pilihan ke kita nih, terserah nih, mau ke dokter, ke dukun, atau ke pendeta, gitu kan? Kalau udah waktunya sembuh, pasti Allah kasih sembuh, mau itu ke dokter, ke pendeta, ataupun ke dukun. Berarti caranya aja dia yang salah ya. Oh, oke. Ini harus diluruskan nih. Karena kan banyak yang masih menganggap itu tuh ya memang hal yang wajar gitu kan. Oh, saya mau ikhtiar nih ke dukun, ke pendeta gitu kan. Oke. Berarti Koko tahu nggak apa namanya perantara apa yang bisa bikin orang itu sembuh melalui pendeta, katakanlah seperti itu? Apakah langsung dari pertolongan dari Allah atau ada yang lain? Yang lain ya? Udah jelas yang lain kalau itu. Seperti apa? Iblis kah? Setan kah? Atau? Ya mungkin juga iblis masuk situ. Pokoknya selain Allah aja. Iya. Ya selain Allah, siapa lagi yang mungkin yang bisa kira-kira ke arah gaib itu ya? Iya. Oke. Paham nih. Insya Allah. Jadi apa ya?
Koko ini memang benar-benar teruji ya masuk Islamnya. Ya kalau bilang ujian itu tanpa kita meminta pasti datang. Pasti datang. Oke. Alhamdulillah ya. Berarti istri waktu itu juga udah ini ya, udah masuk Islam juga ya? Istri mualaf karena menikah dengan saya. Oke. Istri awalnya agama Buddha juga. Berarti dicerahkan lah ya sama Kokohin tadi ya, tentang konsep ketuhanan gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang Koko ini kegiatannya apa, Kok? Saya sebelumnya kerja di yayasan yatim dan duafa. Kebetulan saya sudah resign. Sekarang ini masih belum ada kegiatan apa-apa. Oke. Anak istri di rumah sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi memang dari banyak narasumber kami yang datang ke sini itu, memang kalau yang saya tahu itu penjelasan yang seperti ini ya saya baru dapat nih, terkait dengan konsep ketuhanan itu tadi, gitu kan? Karena kebanyakan yang datang ke sini itu memang saudara-saudara mualaf yang cerdas memang. Alhamdulillah cerdas mereka semua karena menemukan Islam, gitu kan. Tapi Koko ini yang buat saya itu memang luar biasa lah ininya, konsep ketuhanan tadi ya. Makanya saya tadi tanya, kok orang-orang Kristen itu kan mereka itu kan berdoa terus dikabulkan gitu kan. Itu tadi tuh poin yang itu tuh kok. Oke, Koko, Masya Allah. Insya Allah nanti kita lanjut ngobrolnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat saya, buat para penonton nih, sahabat wakaf nih Koko ya. Perjalanan Koko dari yang tadinya Konghucu, Buddha dan lain sebagainya sampai menemukan Islam. Mantep gitu ya. Karena kan masuk Islam juga nggak sembarangan Koko ya. Iya. Mempelajari berapa buku kok waktu itu kok? Banyak dah. Nggak terhitung. Di Kristen juga sama ya, dibaca-baca buku juga ya? Kalau Kristen emang sekolah dari dulu ya? Udah lama sekolah ya? Kan ngikut pelajaran agama yang di sekolah. 9 tahun berarti ya? 6 tahun sama 3 tahun di SMP ya? Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan ini menginspirasi kok ya. Sehat-sehat selalu, Kokohin Harto dan keluarga. Mudah-mudahan tetap terus bisa istiqomah dan mendakwahkan Islam. Amin. Terima kasih Koko. Ya. Masya Allah. Sahabat wakaf, Masya Allah, luar biasa ya tadi ya. Jadi ada poin-poin yang memang kita tuh selama ini nggak tahu ya. Kemudian jadi tahu ya tentang konsep ketuhanan. Kemudian ada penyembahan yang salah alamat tadi dikatakan seperti itu kan. Jadi Kokohin ini memang sudah menemukan kebenarannya itu melalui literasi data dan fakta. Jadi misalkan ada orang yang memang meragukan Kokohin ya silahkan saja. Tapi kalau mau dibantah ya bantah dengan data, fakta dan literasi yang seperti yang Kokohin riset atau amati ya. Tadi dikatakan udah banyak buku yang dipelajari gitu kan. 9 tahun di sekolah Kristen, kemudian hidup bersama orang tua yang Konghucu. Jadi buat sahabat wakaf mudah-mudahan ini jadi inspirasi, motivasi buat kita untuk semakin giat lagi beribadah kepada Allah. Karena satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Dan Kokohin ini menjadi penambah saksi bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Melalui kisah kehidupan yang panjang dalam menemukan Islam. Sahabat jangan lupa subscribe, kemudian like, share, dan komen jika memang video ini bermanfaat. Karena share saja itu bisa memberikan pahala dakwah buat antum atau Anda semua. Dan jangan lupa subscribe-nya juga untuk bisa semakin kita kreatif, kemudian semakin kita menambahkan banyak konten-konten informasi dan edukasi dalam dunia keislaman. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.